Akhir pekan lalu, Jakarta dilanda banjir. Sejumlah kawasan di ibu kota terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak hari Jumat. Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta juga terjadi karena banjir kiriman dari hulu. Pernyataan Anies Baswedan soal banjir kiriman dari hulu mendapat tanggapan dari Wali Kota Bogor. Bima Arya Sugiarto menyatakan penyebab banjir di Jakarta juga harus dilihat dari masalah daerah aliran sungai yang belum ditangani. Di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Ya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu, temuan kami dari ekspedisi Ciliwung yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Ya, banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi nggak bisa dadakan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja, harus terintegrasi semua dari hulu ke hilir gitu. Itu persoalannya. Sudah ada jawaban Pak dari Jakarta terkait rencana normalisasi? Belum. Kalau dari Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir yang merendam ibu kota pada akhir pekan kemarin penyebab utamanya adalah air kiriman dari hulu. Sejumlah kawasan ibu kota Jakarta pada Sabtu hingga Minggu terendam banjir. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Mengatasi banjir di Jakarta butuh kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program penanganan banjir bisa dieksekusi dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, saat ini kami sudah tersambung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bima. Waalaikumsalam, Ibrahim, selamat sore. Baik. Pak Bima, banjir kiriman dari Bogor kerap dijadikan kambing hitam sebagai penyebab banjir yang terjadi di Jakarta. Kembali, kami ingin mendengar tanggapan Anda seperti apa, Pak Bima? Sebenarnya ini kan bukan dalam rangka saling menyalahkan atau saling membela diri. Tapi ini adalah penting untuk memberikan pemahaman kepada semua tentang penyebab banjir dan cara menanganinya. Jadi dari hulu ke hilir itu terdapat berbagai macam persoalan. Persoalan itu bukan hanya di hulu, juga di hilir. Tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu, gitu. Di Bogor, kalau bendung Katulampa menunjukkan siaga 1, itu artinya menunjukkan volume air yang dari hulu itu sudah sangat tinggi. Kemungkinan besar Jakarta akan banjir dalam waktu 8 jam. Karena ini kita mengacu kepada kasus-kasus yang terjadi. Tetapi kalau volume airnya ini masih katakanlah siaga 4 atau siaga 3, artinya kemungkinan besar Jakarta belum akan banjir. Tetapi menjadi catatan bagi semua daerah yang dilewati oleh Ciliwung. Di Bogor sendiri ada 14 kelurahan. Nah, kemarin itu ketika Jakarta banjirnya cukup banyak di mana-mana, ini di Bogor sebetulnya di Bendung Katulampa menunjukkan siaganya masih siaga 4 dan bahkan kemudian naik sedikit ke siaga 3. Jadi semestinya belum akan banjir. Artinya apa? Bukan volume air dari hulu yang besar, yang tinggi, tetapi curah hujan di Jakartanya dan pengelolaan air di Jakartanya lah yang membuat Jakarta kemudian menjadi banjir di mana-mana. Baik, jadi Pak Bima, saya juga tadi melihat grafiknya di Posko Banjir DSDA Jakarta, bahwa yang paling tinggi di hari Jumat ya, ketika minggu yang lalu tuh sampai 100 cm dan turun lagi. Bahkan di Sabtu ketika Jakarta banjir itu 90 cm. Artinya itu normal, Pak Bima? Iya, di Bogor sendiri tidak dilaporkan ada 14 kelurahan yang dilewati Ciliwung itu mengalami
banjir gitu. Beberapa titik longsor, tapi banjir tidak begitu. Artinya sekali lagi volumenya lebih banyak yang ada di Jakarta. Itu poin pertama. Poin kedua adalah sepanjang perjalanan Ciliwung dari Bogor, Depok, kemudian menuju Jakarta, ini kan juga banyak persoalan di situ. Ada perumahan liar di sana, ada limbah, ada pembuangan sampah. Ya itulah yang harus diatasi bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar persoalan kiriman dari hulu, tapi berbagai macam persoalan yang ada dari hulu ke hilir yang memerlukan atensi bersama. Saya kira begitu. Pak Bima, yang perlu juga publik tahu bagaimana soal pengelolaan di Bendung Katulampa. Kan sebenarnya Bendung Katulampa itu tidak bisa mengatur debit air ya, itu hanya bendung untuk mengamati, Pak Bima ya? Itu adalah untuk mengukur ketinggian air. Jadi namanya itu kan Bendung Katulampa, bukan bendungan. Jadi banyak salah kaprah seolah-olah kalau Katulampanya jebol, kemudian Jakarta banjir. Nggak seperti itu. Dan sebetulnya juga itu sudah terkoneksi langsung ke pintu air di Matraman di Jakarta. Pak Gubernur Mas Anies juga saya kira bisa melihat langsung melalui gawainya ya, ketinggiannya berapa di Katulampa. Sekarang sudah terkoneksi semua. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk melakukan koordinasi. Baik. Jadi ketika di Bendung Katulampa sendiri statusnya siaga, bahkan normal siaga 3, normal bahkan. Tapi di Jakarta masuk siaga 1 beberapa pintu air, ada juga siaga 2. Artinya ini masalah yang paling banyak di mana Pak Bima menurut Anda? Anda kan sudah ekspedisi Ciliwung ya di tahun 2020, ada banyak temuan di situ. Ya artinya apa? Kemungkinan ada curah air yang lebih besar di Jakartanya atau bahkan di aliran sungai, sepanjang aliran sungai dari Depok sampai Jakarta. Dari Bogor sampai Depok kemarin kita lakukan pemetaan masih relatif hijau ya, ruang hijaunya masih. Tetapi dari Depok sampai Jakarta ini banyak persoalan limbah, persoalan sampah, persoalan bangunan liar. Nah artinya sangat mungkin tersumbat itu, sangat mungkin volume air yang turun di situ kemudian tidak bisa terkelola dengan baik. Karena mengalami sumbatan, ada sedimentasi dan sebagainya. Ya, tapi tetap kiriman dari hulu dari Bogor kerap disalahkan ketika banjir Jakarta. Pak Bima, sudah berapa kali, bagaimana koordinasinya dengan Pemprov DKI Jakarta mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta? Kalau misalkan dituduhkan berasal dari kiriman hulu. Ya saya kira tahun lalu pun kita sudah rapat bersama-sama di BPBD. Ada Gubernur Jakarta, ada Gubernur Jawa Barat, ada Kepala BPBD untuk melakukan pemetaan. Ya, tetapi sayangnya yang seperti ini kan selalu dilakukan ketika masalahnya ada. Sering sekali sebetulnya keinginan dari kami itu untuk duduk bersama lebih intens, untuk membicarakannya lebih fokus. Ya, kami sudah inventarisir persoalannya apa saja. Ada persoalan kewenangan di situ, ada persoalan rantai birokrasi di situ, ada persoalan penganggaran di situ. Nah ini nggak selesai hanya ketika musim penghujan tiba gitu. Harus dibicarakan secara rutin sebetulnya. Baik. Daerah aliran Sungai Ciliwung jadi perhatian yang Anda sampaikan dalam ekspedisi Ciliwung 2020 Pak Bima. Kenapa bisa mandek, bisa tidak diselesaikan Pak Bima? Informasi yang Anda peroleh, data-data yang Anda peroleh. Ya ini terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Nah memang saya sempat usulkan bahwa ini memang harus ditangani oleh satu otoritas yang khusus begitu. Ya dulu kan sempat ada usulan adanya kementerian khusus untuk wilayah Bodebek misalnya. Karena lintas kewenangan itu persoalannya adalah pada perencanaan dan penganggaran tadi. Misalnya begini, di Bogor untuk membantu Jakarta kita butuh dana besar untuk membangun kolam retensi, untuk membangun sumur resapan misalnya, untuk membangun bendungan dan lain-lain. Kemudian kita pun perlu mempercepat penanganan untuk longsor, turap dan sebagainya supaya nggak membebani Jakarta. Tapi anggaran di Kota Bogor kan terbatas. Nah kalau kita usulkan ke Jakarta ada rantai birokrasinya. Kalau kita usulkan juga kementerian ada prosesnya. Ya, tetapi kalau ini direncanakan bersama-sama dalam satu wadah otoritas yang lebih permanen, nah ini harusnya menjadi lebih efektif. Ini kan PUPR, Kementerian PUPR juga sudah berkomitmen menyelesaikan permasalahan aliran Sungai Ciliwung. Dorongan dari PUPR ini belum cukup, Pak Bima? Kadang-kadang begini, ada di balai besar ya, ada di otoritas yang untuk memberikan rekomendasi teknis itu agak lama prosesnya. Ya, kita mengharapkan agak lebih cepat gitu, karena pejabatnya ganti, kemudian
prosesnya mulai lagi dari nol begitu. Baik. Artinya rantai birokrasi yang berbelit ini menjadi penghambat kendala. Hujan terus-menerus mengguyur wilayah Jabodetabek, Pak Bima. Langkah apa yang harus segera dilakukan agar banjir, tentu tak hanya Jakarta, Bekasi juga di situ terkena banjir juga ketika hujan intensitasnya sangat tinggi. Apa yang harus segera dilakukan ketika Anda mengetahui aliran Sungai Ciliwung ini bermasalah? Ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Jangka panjangnya adalah memastikan bahwa sepanjang daerah aliran sungai itu steril, yang nggak ada bangunan liar, tidak ada penumpukan sampah. Ini perlu koordinasi yang baik begitu. Saya lihat bangunan liar itu banyak ya, antara Depok sampai Jakarta, sampai pintu air Matraman. Ini kan memerlukan koordinasi lintas sektoral di situ. Itu jangka panjang. Nah, jangka pendeknya adalah normalisasi drainase, normalisasi aliran sungai. Dilakukan pengerukan secara rutin. Dilakukan juga kerja-kerja swadaya oleh warga secara rutin juga begitu. Baik, di tahun 2020 Anda sudah berkirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta. Kita tunggu, jangan saling menyalahkan, tapi harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah ibu kota. Terima kasih untuk waktunya. Wali Kota Bogor Bima Arya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Ibrahim.